Baiklah, lakukan 4 hal ini agar bantuan PKH dan BPNT, KPM PKH dan BPNT ya, bisa cair atau tidak bermasalah di kemudian hari. Simaklah video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Zizkurido Official ya, channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan tunai, dan juga bantuan sosial tunai, atau tentunya yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada konten kali ini saya akan bahas tentang tips saran atau agar di kemudian hari tidak ada masalah bagi penerima KPM PKH maupun BPNT seperti itu. Nah, tapi sebelum saya jelaskan kepada inti dari video ini, tentunya dukung selalu channel ini, yaitu dengan apa? Tekan tombol like di bawah, dan yang baru bergabung atau yang mau bertanya ya, bisa langsung komen di bawah, nanti bisa bertukar informasi, bertukar sharing terkait masalah PKH maupun BPNT. Nanti akan saya jawab sebisa saya, dan nanti bisa konsultasi dengan saya terkait masalah PKH dan juga BPNT seperti itu. Dan tentunya yang baru bergabung ya, selalu dukung channel ini juga biar nanti bersemangat untuk membuat video, yaitu selalu subscribe dan juga tentunya nyalakan tombol loncengnya di bawah sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload sebuah video terbaru. Nah, bagaimana kabarnya Sobat Sosial kali ini? Moga-moga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap sehat, yaitu terhindar dari pandemi COVID-19, dan juga yang untuk yang muslim bisa melaksanakan ibadah puasa penuh sampai 1 bulan, dan menjelang lebaran ini moga tetap sehat selalu. Gitu ya. Nah, langsung saja ya. Apa sih 4 hal yang harus dilakukan agar bantuan PKH ataupun BPNT ke depannya itu tidak ada masalah, cair selalu, dan juga tidak terkredit. Nah, seperti itu. Kadang-kala kan musim kali ini ya, saya beritahu pada PKH 2 memang gemparan program dari Kementerian Sosial, khususnya dari Menteri Sosial, untuk perbaikan data dari penerima bantuan sosial. Jadi perbaikan. Nah, perbaikan ini itu disinyalir untuk atau dicocokkan dengan data Dukcapil kan seperti itu. Dan juga intinya agar tidak terjadi double penerima ataupun terjadi korupsi seperti itu, korupsi bansos. Jadi harus 1 orang yaitu yang menerima. Nah, tipsnya apa sih? Yang pertama ini, selalu perbarui KK. Jadi kadangkala saya itu bingung terkait untuk misal ada lapor seperti ini, saya sudah memiliki anak, nah tolong dimasukkan ke PKH. Nah, ternyata ketika saya masukkan ke dalam aplikasi PKH, ternyata tidak memiliki NIK karena memang belum mengurus NIK di Dukcapil, sehingga karena memang sekarang berbasis NIK dan juga KK otomatis dimasukkan dalam aplikasi untuk penambahan anggota itu tidak mungkin. Nah, sehingga ketika sudah lahir segera saja urus dan perbarui KK. Nah, yang pindah alamat, nah segera lapor saja. Nah, segera perbarui KK terbaru, jangan sampai pindah dari sini terus tidak mengurus KK. Misal sudah di desa sana terdapat data, di desa sini tidak lapor, jadi menjadi double. Nah, ini juga bisa tidak cair kan seperti itu. Nah, jadi masalah-masalah seperti ini klasik dan juga harus diperbaiki seperti itu. Jadi jangan sampai, jadi mengaca saja apa kesalahan sehingga tidak bisa cair, karena memang data pencocokan data sekarang itu sangatlah penting kan seperti itu. Terus yang kedua, cek kesamaan KK dan juga KTP. Nanti kadang-kala ada yang tidak cair seperti ini. Nama di KK itu berbeda dengan nama di KTP. Contoh misal nama Siti Mukaromah. Nah itu di KK seperti itu, tapi di KTP namanya cuman Karomah. Nah, ini juga bisa menimbulkan tidak cair. Nah, oleh karena itu segera perbaiki. Nah, sehingga terus nanti dilaporkan pada pendamping untuk diupdate di
data EPKH ataupun 6NG kan seperti itu. Jadi semisal kalau sudah tahu langsung lapor saja, oh ini masalahnya yang tidak cair kan seperti itu. Karena kadangkala kita yang tidak mengetahui sehingga menyalahkan kok tidak cair-cair, masalahnya apa, biar tahu kan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ini yang tidak melaporkan. Kadangkala permasalahan di lapangan ada yang dapat PKH juga dapat BST diam-diam saja sehingga tidak lapor. Nah ini menimbulkan tidak cairnya, seperti itu. Karena memang sekarang harus kalau dapat PKH itu tidak boleh dapat BST maupun dapat BPNT tidak boleh dapat BST. Kadangkala ada beberapa sih oknum-oknum atau mungkin KPI dapat double diam-diam saja sehingga menimbulkan ketidakcairnya. Nah menimbulkan tidak cair seperti itu. Atau kesamaan data double, datanya 2. Kadangkala ada permasalahan pemberian ATM misal, pemberian ATM itu namanya sama, nah tapi tidak melaporkan, nah sehingga tidak melaporkan pada pendamping BPNT maupun pendamping PKH, nah sehingga menerima double. Itu harus segera lapor saja kalau seperti itu. Jadi tidak boleh double intinya seperti itu. Kadangkala seperti itu. Terus yang terakhir adalah ketika menerima bantuan PKH ataupun BPNT itu segera saja mengambil. Nah, karena memang kalau PKH sekarang dibatasi waktu 30 hari, jadi maksimal 30 hari. Jadi kalau 30 hari tidak segera diambil setelah itu ya, itu akan kembali ke kas negara, otomatis dilaporkan tidak mengambil. Nah karena memang sekarang data PKH ini sudah diselidiki oleh BPK juga, kenapa kok tidak mengambil? Nah itu otomatis tidak membutuhkan bantuan program keluarga harapan sehingga diambil oleh atau dikembalikan ke kas negara. Jadi ketika menerima bantuan PKH ataupun BPNT, nah, itu langsung saja diambil, diturunkan secukupnya saja seperti itu. Jadi tidak boleh ditabung berlama-lama seperti itu. Kalau mau nabung di rekening yang lain atau buka bank yang lain seperti tidak, sehingga tidak gadok, bahasanya tidak match dengan data bantuan sosial. Jadi ketika khusus kartu sosial, bantuan sosial itu ya digunakan untuk sosial saja, jangan sampai digabung dengan bantuan yang lain. Nah seperti itu. Jadi itu ya informasinya, agar tidak bermasalah di kemudian hari segera lakukan ini saja. Jadi 4 hal ini sangatlah penting agar kedepannya setelah ini tidak terjadi masalah yang terulang kembali. Jadi kalau ada permasalahan semisal KK tidak sama dengan KTP ataupun nama di KTP dengan KK tidak sama, NIK-nya beda, itu segera saja diperbaiki dan diurus di Dukcapil dan seperti itu. Ketika sudah selesai, langsung saja dilaporkan ke pendamping masing-masing sehingga diupdate di 6NG dan disesuaikan dengan EPKH. Dan yang anggota baru jangan sampai menunda-nunda, langsung saja diurus ketika ada penambahan anggota baru di keluarga atau perbarui terus KK. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.